Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, akhirnya bertemu lagi dengan video terbaru saya. Kali ini saya akan membahas dan mengupas bahasan tentang terminologi gear. Oke, mari kita fokus pada materi yang kita sampaikan, transmisi roda gigi. Sistem transmisi roda gigi banyak digunakan pada berbagai mesin. Sebagai contoh di bidang otomotif, sistem transmisi yang digunakan adalah transmisi roda gigi. Sistem transmisi roda gigi digunakan karena yang pertama, efisiensinya yang tinggi. Untuk yang kedua, kehandalan dalam beroperasional. Untuk yang ketiga, tidak mudah rusak. Untuk yang keempat, dapat meneruskan daya dan putaran yang tinggi. Untuk yang kelima, kemudahan dalam pengoperasian dan perawatan roda gigi yang merupakan elemen mesin yang digunakan untuk memindahkan daya dan putaran dari satu poros ke poros lain tanpa terjadi slip. Prinsip dasar dari sistem transmisi roda gigi merupakan pengembangan dari prinsip transmisi roda gigi. Gerakan dan daya yang ditransmisikan melalui roda gigi secara kinematis ekuivalen dengan yang ditransmisikan melalui roda gesek atau cakram. Dari uraian di atas, secara garis besar, sistem transmisi roda gigi adalah dua buah silinder yang menggelinding atau berputar tanpa slip. Kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut yang tidak sama. Sistem transmisi roda gigi mempunyai banyak kelebihan. Dibanding dengan sistem transmisi lainnya. Di antaranya, untuk yang pertama itu meneruskan rasio kecepatan yang sama dan tepat. Kontak antar gigi terjadi dengan sudut kontak yang sama, sehingga rasio kecepatan tidak mengalami perubahan selama roda gigi tersebut bekerja. Untuk yang kedua, tidak terjadi slip. Pada berbagai mesin, seringkali slip tidak boleh terjadi karena akan mengurangi efisiensinya mesin secara keseluruhan. Pada sistem transmisi roda gigi, slip tidak akan terjadi karena kontak antar gigi terjadi dengan pas. Untuk yang ketiga, dapat digunakan untuk meneruskan daya yang besar. Sistem transmisi roda gigi dapat meneruskan daya yang besar karena bentuk ramping dan kekuatan yang tinggi. Untuk yang keempat, dapat digunakan untuk meneruskan putaran yang tinggi. Nah, putaran yang dihasilkan oleh sistem transmisi roda gigi dapat diputar rendah sampai putaran tinggi. Nah,
perbandingan transmisi roda gigi dapat didesain dengan sesuai kebutuhan. Untuk yang kelima, dapat digunakan untuk jarak sumbu poros yang dekat. Jarak antar poros dalam sistem transmisi roda gigi dapat didesain sesuai kebutuhan dan space yang tersedia. Gearbox yang dihasilkan dari desain sistem transmisi roda gigi dapat berukuran kecil sampai ukuran besar. Untuk yang 6, memiliki efisiensi yang tinggi. Efisiensi yang tinggi dari sistem transmisi roda gigi karena tidak terjadi dengan yang namanya slip akibat kontak gigi. Putaran dan torsi yang diteruskan sama sesuai dengan perbandingan transmisi yang diinginkan. Untuk yang ketujuh, memiliki daya tahan dan kerja yang baik. Transmisi roda gigi biasanya didesain untuk berbagai kondisi operasi dengan mempertimbangkan beban statis gigi, beban dinamis, beban keausan, dan tegangan lentur yang terjadi akibat kerja yang dilayani. Hal ini menghasilkan sistem transmisi roda gigi mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap fluktuasi beban yang diterimanya. Yang kedelapan, memiliki bentuk ringkas. Keunggulan transmisi roda gigi salah satunya karena bentuk yang sangat ringkas dan ringan. Hal ini dapat diperoleh karena bentuk roda gigi sangat sederhana, kecil dan ramping, sehingga dapat dikemas dalam gearbox yang ringkas. Dan yang kesembilan, dapat digunakan untuk meneruskan putaran dari poros sejajar, bersilangan dan poros yang sudut tertentu. Sistem transmisi roda gigi dapat menghasilkan putaran output dan berbagai posisi, baik sejajar, bersilangan, maupun membentuk sudut tertentu. Posisi output yang bervariasi sangat gantungkan untuk mendesain mesin sesuai dengan kebutuhan. Oke, teman-teman, itulah yang saya ketahui tentang terminologi gear. Terima kasih sudah selalu menonton video saya, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat salah pengucapan kata, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar, dan akan saya jadikan motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.